Menginjak acara yang ketiga, marilah kita dengarkan bersama refleksi pejuang pahlawan nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Misbahus Salam MPDI dari Kota Jember. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فضيلة المكرمين, para kiai, para asatid yang kami hormati, segenap pengurus Iksas baik tingkat pusat, rayon, khususnya Iksas Rayon Lumajang, beserta para sesepuh alumni, para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti di Media Center An-Nahdah PCNU Lumajang, para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kami ditakdirkan untuk bisa hadir di acara Munajat Cinta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, terutama mengenang salah satu pahlawan nasional, murabbi ruhina, guru kita semua, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Hadratul Marhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi santri beliau, dan alhamdulillah kami masih mengikuti sekitar 4 tahun lebih mendengar nasihat-nasihat beliau, dididik oleh beliau, bahkan mulai dari bab wudu serta salat, bahkan dalam ilmu-ilmu ibadah, muamalah dan juga politik beliau ajarkan kepada para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Mudah-mudahan kami diakui menjadi santri beliau, dan mudah-mudahan tidak hanya di dunia tapi di akhirat pun akan berkumpul dengan beliau Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yang sudah masyhur beliau itu adalah min auliyaillah, bahkan memiliki pangkat wali kutub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin yang kami hormati, pada malam ini kami akan menyampaikan tentang refleksi perjuangan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kalau berbicara tentang tarikh, tentang sejarah beliau, mungkin dibahas dalam 1 minggu 1 bulan itu tidak selesai.
saking banyaknya ilmu, saking banyaknya perjuangan yang beliau lakukan untuk dinul Islam, untuk negara Republik Indonesia ini, bahkan untuk dunia internasional. Oleh karena itu pada malam ini kami akan menyampaikan 5 hal. Pertama, terkait dengan nasab beliau. Yang kedua tentang keilmuan. Yang ketiga tentang perjuangannya. Yang keempat tentang ke-NU-an. Dan yang kelima tentang pangkat beliau menjadi waliullah. 5 inilah yang akan kami sampaikan. Para jemaah, kita ketahui di dalam tarikh sejarah beliau, dan itu sudah dikutip tidak hanya 1, 2, 3 buku, tidak hanya 1 sampai 10 bahkan ratusan media yang telah mengutip tentang siapa almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ini. Beliau dilahirkan di Makkatul Mukarramah, di Syib Ali tahun 1897 Masehi atau sekitar 1315 Hijriah. Beliau lahir dengan nama As'ad, yang konon menurut sejarahnya saya dapat langsung mendengar dari Kiai Haji Hasan Basri beliau. Ketika beliau lahir dibawa oleh ayah beliau, Kiai Raden Syamsul Arifin, dibawa tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram. As'ad dengan nama As'ad. Artinya dari prediksi-prediksi saat itu, nama As'ad ini sudah nampak akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang pejuang, akan menjadi seorang figur sentral para ulama di dunia. Oleh karena itu, kalau dari sisi nasab, beliau putra dari Kiai Haji Raden Syamsul Arifin bin Kiai Haji Ruham, yang jalurnya itu langsung ke Sunan Ampel. Sedangkan dari istri Kiai Ruham, Nyai Nursali ini keturunan Raja Sumeneb bin Teresaud bin Kiai Abdullah bin Kiai Abdul Qidam bin, yang jalurnya itu ke Syekh Ahmad Badawi Pangeran Ketantur, yang beliau itu adalah keturunan dari Sunan Kudus. Jadi jalur nasab beliau dari Sunan Ampel dan Sunan Kudus. Sedangkan dari istri Kiai Syamsul, Nyai Maimunah, ini jalurnya kepada Kiai Haji Yasin di Bangkalan, tentunya termasuk duriyah dari Syekhona Khalil Bangkalan yang masyhur min auliyaillah dan banyak mencetak kiai-kiai menjadi para wali dan mendirikan pondok pesantren di Indonesia ini. Bahkan ketika Kiai As'ad mengantarkan tongkat awalnya, ditanya oleh Kiai Hasyim, siapa kamu? As'ad. As'ad siapa? Bin Ibrahim, karena nama Kiai Syamsul itu Ibrahim. Maimunah, oh Maimunah, ponaan. Jadi dari sisi nasab, Kiai As'ad ini memang luar biasa. Ini jalur ke Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Ini yang kami terima. Oleh karena itu sangat wajar kalau beliau itu menjadi orang yang luar biasa
menjadi pejuang, menjadi sentral para ulama, menjadi sentral nasib Nahdlatul Ulama yang kala itu tidak ada dalam sejarah Nahdlatul Ulama itu ahwa hanya ahwa tunggal diberikan kepada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arif. Bahkan terus terang saya pernah memijit Gus Dur. Ya, beliau waktu mungkin tidak sampai 1 bulan sudah mau wafat. Saya masuk ke ruang rumah sakit, di kamarnya Gus Dur itu beliau sedang cuci darah, berdua saya dengan Rasaleh. Sambil guyonan Gus Dur itu cerita tentang Ki As'ad. Saya mendengar langsung kalau yang menunjuk Gus Dur menjadi ketua umum PBNU itu adalah Nabi Allah Khidir. Karena saat itu Nabi Allah Khidir rawuh di hadapan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arif. Artinya para hadirin, Kiai Haji Raden As'ad itu hamba Allah, ya, manusia yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua kiai itu bisa berkomunikasi bahkan bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya kalau kita ini kan ketemu dengan Khidir yang ada di Lumajang ini kan itu. Tapi kalau Ki As'ad Syamsul Arifin bisa berkomunikasi, bertemu langsung dengan Nabi Allah Khidir. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu dari sisi nasab. Kemudian dari sisi keilmuan. Beliau ketika sudah agak besar dibawa pulang oleh Ki Syamsul ke Indonesia. Saat itu beliau dititipkan untuk mencari ilmu di Pondok Pesantren Banyuanyar. Dan terus Ki As'ad itu tabarruk mencari ilmu tidak hanya di Pondok Pesantren Banyuanyar, tapi juga ke Panji, Buduran, ke Sidogiri, ke Tebuireng, dan juga ke Syekhona Khalid. Artinya nasab keilmuan beliau itu sangat jelas. Nasabnya itu dari kiai-kiai yang konsisten memperjuangkan dan menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu oleh Ki Syamsul, Ki As'ad ini dikirim ke Makkatul Mukarramah. Beliau berguru yang saya baca di dalam tarikhnya itu, satu di bidang ilmu tasawuf. Beliau berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Jadi yang sekarang itu adalah keluarga dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekarang ini Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru murabbi ruhina, pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim. Jadi nasab keilmuannya beliau jelas, ya. Langsung kepada durriyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di bidang kesusastraan Arab, beliau berguru kepada Sayyid Hasan Al-Yamani. Dan di bidang ilmu tauhid fikih, beliau belajar kepada Sayyid Amin Al-Qutbi. Dan dalam ilmu nahwu dan Arabnya, beliau berguru kepada Syekh Hasan Al-Massad. Jadi jalur guru beliau itu luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang alim, dan memiliki silsilah keilmuan yang jelas. Sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, insya Allah kita yang pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, insya Allah ilmu kita ini memiliki jalur nasab yang jelas. Dan insya Allah amaliyah kita ini sesuai dengan amaliyah yang memang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat,
oleh para tabi'in, oleh para ulama-ulama salaf yang kemudian dibawa oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dan disebarkan ke masyarakat luas. Oleh karena itu kita harus memiliki keyakinan bahwa ilmu dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini adalah ilmu yang sudah sangat sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek keilmuan. Yang ketiga, ini dari aspek perjuangan. Kita sudah mendengar, ya, sering kali mendengar. Bahkan kalau saya ini bersyukur kepada Allah ketika beliau cerita tentang berdirinya NU. Kami, Al-Fakir, saya pribadi memang mendengar langsung di dekat beliau saat itu. Bahkan kami sangat hafal ketika ayat yang beliau bacakan ketika membawa tongkat dari Syekhona Khalil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asai. Atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Watmum yadaka ila janahika takhud bayda min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Allahu Akbar. Dawuhnya Ki Hasyim Asy'ari, tolos kok Cong, tolos kok mabada NU, tolos kok mabada NU. Luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam waktu dekat napak tilas dari Syekhona Khalil kepada ketua ireng ini cepat dilaksanakan. Begitu juga setelah bawa tongkat, bawa tasbih, ya Jabbar ya Qahar. Nah artinya ini adalah sejarah yang harus kita kenang bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu melalui isyarah-isyarah yang dipegang langsung oleh waliullah. Bukan hanya Syekhona Khalil, bukan hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi para ulama-ulama yang lain juga ikut andil di dalam berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau konsisten cinta kepada NU sehingga NU ini dijadikan alat perjuangan. Perjuangan diniyah, al-islamiyah, perjuangan dinul Islam, khususnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga perjuangan di dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu para hadirin, para jemaah Media Center An-Nahdlah PCNU Lumajang yang dirahmati Allah. Kalau kita ingat kepada perjuangan Kiai As'ad, tentu Kiai As'ad ikut andil di dalam proses kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena beliau itu sudah aktif ya melawan penjajah Belanda. Aktif juga tidak hanya di Sukoharjo Situbondo, Malang melintang ke Jakarta, ke berbagai daerah melakukan konsolidasi di dalam proses perjuangan NKRI, berdirinya negara Republik Indonesia ini. Artinya kalau kita di bulan November, khususnya 10 November memperingati Hari Pahlawan dan Ki As'ad dijadikan sebagai pahlawan nasional, itu sudah sangat betul sekali. Karena Ki As'ad juga ikut mengusir Belanda. Bahkan kalau di dalam sejarahnya beliau
mencuri senjata bersama pelopor-pelopor. Nah ini yang perlu dicatat, beliau itu ternyata di dalam proses perjuangan itu tidak membawa santri yang masih kecil-kecil di pondok, tidak. Beliau melakukan konsolidasi ke bajingan-bajingan yang disebut dengan pelopor itu. Dengan janji oleh Ki As'ad, asalkan kamu ikut saya, setia kepada saya jamin kamu itu nanti min ahlil jannah. Itu jaminan beliau. Nah luar biasa, akhirnya banyak pelopor baik dari Madura khususnya daerah Tapal Kuda bersatu bersama Ki As'ad di dalam mengusir penjajah Belanda. Akan tetapi para hadirin, ketika Indonesia sudah merdeka, muncul penjajah lagi yang namanya Inggris ini. Nah yang Inggris ini yang unik karena terjadi di Surabaya, perjuangan 10 November itu. Ini terjadi di Surabaya. Nah, kalau kita baca sejarah, Bung Tomo pada waktu itu usul kepada Ki Hasyim Asy'ari untuk melakukan revolusi, pertempuran itu tanggal 7. Tetapi oleh Ki Hasyim jangan. Nunggu pasukannya Ki Abbas dulu. Nunggu pasukannya Ki As'ad. Dan pasukan kiai-kiai yang lain bersama TNI saat itu. Nah, yang aneh ini di dalam peristiwa 10 November di Surabaya itu, yang aneh itu Panglima Inggris yang namanya Malabi itu terbunuh. Ketika saya mengikuti PKPNU, Mas Adnan, dan itu sudah melalui riset teman-teman. Seorang panglima itu mustahil terbunuh dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi normal namanya panglima perang itu sudah di brigade, ya sudah banyak orang yang mendampingi tentunya. Tapi pada waktu itu Malabi itu tahu-tahu terbunuh. Dan menurut informasi terbunuhnya itu bukan dengan senjata, tapi dengan celurit. Inilah rahasia sampai saat ini siapa sesungguhnya yang membunuh Malabi itu. Dalam sejarah tidak ada. Saya pada waktu ke United of Kingdom di Inggris 2 bulan. Saya keliling, sempat ada di Leicester University, ada di Macfield Institute of Higher Education. Saya ke Oxford University, Manchester University, dan ke House of Lords, ya. Itu ada parlemen khusus raja-raja, ada House of Commons, ke parlemennya diskusi, termasuk menanyakan Panglima Malabi di Inggris ini yang membunuh siapa sebenarnya. Karena menurut sejarah itu tahu-tahu diledakkan dan pasukannya ini terbunuh semua. Padahal setelah dicek katanya dia itu terbunuh akibat celurit. Berarti yang melakukan ini adalah seorang yang sakti mandraguna. Nah disitulah para hadirin prediksi saya ketika Mas Adnan dan teman-teman PBNU cerita itu. Karena saya dapat cerita langsung dari Bapak Khalid Mawardi, Ketua GP Ansor, dan saya ke rumahnya langsung ketika proses kepahlawanan Ki As'ad, cerita tentang Ki As'ad. Karena beliau tahu tentang mudanya Ki As'ad, maka saya meyakini jangan-jangan ini adalah gerakannya Ki As'ad yang bisa melakukan pembunuhan kepada Panglima Inggris yang membuat Inggris pada waktu itu keder langsung. Bagaimana mungkin pasukan yang sudah bersenjata lengkap tetapi panglimanya terbunuh, berarti lawannya ini adalah seorang yang sangat hebat sekali. Nah disitulah Inggris ketakutan dan akhirnya menyerah. Inilah para hadirin, jadi sejarah ini harus diungkap ya, bahwa tidak hanya peran dari TNI tapi peran ulama Ki Abbas, Ki As'ad, dan ulama-ulama kiai yang lain serta Ki Hasyim Asy'ari itu luar biasa di dalam
proses kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Para hadirin, tidak hanya Inggris, beliau juga berjuang mengusir Jepang. Mungkin sahabat-sahabat dari para alumni sudah banyak tahu ceritanya. Ya. Karena kami pada waktu napak tilas di Garahan, di Jember khususnya, jadi panitia, jadi kami banyak tanya kepada pelopor-pelopor yang menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Ki As'ad pada waktu itu. Ya, menurut saya setelah saya dapat cerita dari pelopor-pelopor itu, ini kalau bukan kiai yang sakti, sangat kesulitan menghadapi Jepang yang sudah canggih pada waktu itu dan ahli perang. Ya alhamdulillah, karena mungkin barokahnya leluhur beliau. Barokahnya dari guru-guru beliau Ki As'ad dan juga barokahnya para umat Islam yang mendoakan agar Indonesia ini menjadi negara yang aman. Alhamdulillah, seketika itu Jepang bisa menyerah dan pulang ke negaranya. Para hadirin, cerita ini, sejarah ini harus terus kita ulang, harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan barang yang gratis, tapi ini adalah berkat perjuangan dari para ulama, para TNI, para warga negara Republik Indonesia. Nah, khususnya salah satunya adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Ki As'ad ketika Indonesia sudah merdeka, gak pernah beliau itu minta jabatan ini, enggak. Jadi beliau itu di dalam sejarahnya tidak pernah minta jabatan. Bahkan mau diberi jabatan ketika itu beliau tidak mau menyerahkan kepada orang lain. Yang kami ketahui beliau itu adalah penasehat dari Pak Idham Khalid juga dulu. Beliau sebagai anggota DPR, ya kalau sekarang DPR RI, ya di parlemen, ya. Dan terus beliau melakukan perjuangan bolak-balik Situbondo Jakarta, bolak-balik Situbondo Jakarta. Dan tahun 65, Masya Allah, Indonesia juga diuji ya, dengan adanya PKI. Nah, ketika kiai-kiai tanya tentang bagaimana menghadapi PKI, ketika banyak kiai-kiai pada waktu itu dibunuh oleh PKI, maka Kiai Sabil, ya, Kiai Sabil ini adalah Kiai As'ad yang diminta pendapatnya. Beliau berpendapat PKI harus dibumi hanguskan di negara Republik Indonesia ini saat itu, ya, karena sudah dianggap membahayakan baik kepada agama dan eksistensi negara Republik Indonesia saat itu, ya. Tapi jangan sampai kita memiliki pemikiran lalu keturunan PKI lalu kita benci, kita habisi juga, jangan sampai seperti itu. Ya, sejarah pada waktu itu ya harus bersikap, para ulama harus bersikap tegas, karena taghyirul ahkam bitaghayyuril ahwal wal azminati wal amkinah. Jadi sikap dari para ulama dalam menentukan hukum itu tergantung situasi dan kondisi serta zamannya. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Dikala itu NU, ya, pada tahun 80-an ini ya sudah ditarik-tarik ke politik, ya. Pokoknya kalau P3 NU, ya, semua ditarik-tarik, sudah ditarik-tarik. Dan Pancasila, ya, sebagai ideologi negara Republik Indonesia saat itu
ada yang pro kontra, ada yang kebangetan seakan-akan Pancasila itu mau dijadikan agama. Kebangetan. Kondisinya seperti itu. Ada yang memang anti kepada Pancasila. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu bermusyawarah dengan para ulama. Ini NU harus tegas bersikap. Oleh karena itu pada tahun 1983 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Kiai As'ad bersedia ditempati Munas Alim Ulama yang salah satu pembahasannya adalah penerimaan asas tunggal. Untuk menjadi ideologi di dalam berbangsa dan bernegara. Namun sebelum Kiai As'ad, sebelum Kiai As'ad itu menerima ideologi Pancasila ini, beliau datang dulu ke Pak Harto. Yang konon pada waktu, karena penampilannya Kiai As'ad ini kan biasa ya, beliau itu pakai sarung, ya pakai peci, kadang-kadang miring-miring gitu ya. Ya Allah, begitu. Itu yang menurut informasi yang saya terima, beliau itu sempat tidak diperbolehkan masuk ke istana. Ini siapa ini? Potongannya seperti ini, potongannya orang desa kok mau masuk ke istana, kan Pak Harto. Padahal pada waktu itu Kiai As'ad datang sendiri ingin menemui Pak Harto, ingin tahu jawabannya Pak Harto. Ini dalam sejarah. Karena beliau ya mungkin kan biasalah di istana atau di perkantoran itu yang kerang ikutan satpamnya gitu ya. Satpamnya udah boleh ya. Sudah. Nah itu kan gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Kiai As'ad? Pak Harto terkejut karena pada waktu itu Kiai As'ad sudah tahu-tahu ada di emperan istana. Sudah ada di tempat tamu. Kiai As'ad terkejut Pak. Ditemuilah oleh Pak Harto. Kiai As'ad berdialog dengan Pak Harto. Pak Harto, saya mau tanya sekarang. Pancasila ini apakah hanya akan dijadikan ideologi berbangsa dan bernegara? Atau Pancasila ini akan kamu jadikan agama? Kalau kamu akan menjadikan Pancasila sebagai agama, detik ini juga maka berhadapan dengan As'ad Syamsul Arifin. Itu yang beliau lakukan. Gemetar Pak Harto. Oh tidak Kiai, Pancasila bukan agama. Pancasila bukan agama. Kalau Pancasila ini sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, maka saya siap Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo akan mengumpulkan para alim ulama, akan mengumpulkan ulama-ulama, akan diadakan Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama di sana. Alhamdulillah para hadirin. Nah Pak Harto ini datang di acara muktamar, ya. Munas berhasil membahas tentang khitah Nahdlatul Ulama. Muktamar berhasil menghasilkan keputusan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dan NKRI ini adalah harga mati. Namun ada cerita, ya Kiai As'ad itu saya masih nututi rumahnya Kiai As'ad yang sangat sederhana ya. Yang masih mondok, karena saya mondok dulu itu tahun 86, jadi tahu persis kondisi rumah beliau, dalam beliau. Konon Pak Harto itu dulu ada utusan Pak Harto akan datang ke Pondok Sukoharjo asalkan Kiai As'ad mau membangun rumahnya, bahkan mau dibangunkan oleh Pak Harto. Tapi oleh Kiai As'ad ditolak, jangan. Sampai begini, ya kalau sudah tidak mau datang ke rumah saya, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Rumah saya seperti ini, sangat sederhana. Beliau. Nah artinya para hadirin, beliau itu sangat memikirkan umat ketimbang pribadi. Ya, umat segala-galanya, umat Muhammad Rasulullah
yang menjadi amanat kepada beliau yang difikirkan, bukan pribadi beliau. Jadi ihtimamul ummah, ya, kepentingan umat itu afdalu min ihtimamin nafsi, ya, lebih utama daripada kepentingan pribadi beliau. Itulah sikap dari Ki As'ad Syamsul Arif. Bahkan karena Munas dan Muktamar pada tahun 83-84 ini acara yang spektakuler, ya, acara yang luar biasa. Bahkan naskah-naskah khittah itu menurut saya, karena dulu itu saya menjadi khaddam di Al-Ma'hadul Ali dan sering diajak komunikasi oleh almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Muhyiddin Muzadi, ya. Saya sering mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Mujib Ridwan dan beberapa ulama-ulama cerita. Naskah khittah ini naskah yang luar biasa. Naskah, ya, kalau bahasa saya itu bukan dhamiyud dalalah, tapi ini qatyud dalalah yang harus diterima, dipraktekkan dan diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu melalui forum ini mudah-mudahan Nahdlatul Ulama ini baik di tingkat pusat, wilayah dan cabang, bahkan tingkat anak ranting, mudah-mudahan masih konsisten untuk berpegang kepada khittah Nahdlatul Ulama yang diputuskan di Muktamar NU Situbondo itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan Kiai Haji Ahmad Siddiq sempat pidato, dawuh, andai kata Ki As'ad itu tidak punya amal lain, ya amalnya itu kan sudah luar biasa, pejuang, mendirikan pondok pesantren, menjadikan alumni menjadi kiai-kiai penjuang, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, ya. Di berbagai santero di dunia ini ada alumni-alumni pondok pesantren, dan rata-rata santrinya Ki As'ad itu semua adalah pejuang-pejuang. Takalan di ilmu sukuni tetap konsisten kepada perjuangan beliau. Itu yang saya ketahui. Dan santri Sukoharjo itu tidak akan mundur setapak pun menghadapi kemungkaran-kemungkaran. Itu yang saya ketahui dari beberapa alumni. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan alumni yang sekarang ini juga seperti itu. Nah, itu. Tetap menjadi pejuang, muharrik Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu para jemaah, Ki Ahmad Siddiq itu dawuh, andai kata Ki As'ad itu tidak ada amal lain kecuali keputusan Munas dan Muktamar NU, itu sudah cukup sebagai sanggup beliau menghadap Allah Rabbul Alamin. Inilah para hadirin, bahwa kecintaan Ki As'ad kepada Nahdlatul Ulama itu luar biasa, karena Nahdlatul Ulama di Indonesia ini tidak hanya menyelamatkan NKRI, tapi memberikan kontribusi besar terhadap isi kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah 20 tahun lebih Al-Fakir mengabdi di Nahdlatul Ulama. Dan tidak ada organisasi sampai detik ini sebesar Nahdlatul Ulama yang ada di berbagai penjuru dunia. Semua ada Nahdlatul Ulama, semua ada kepengurusan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu semua ya bukan kehebatan dari pengurus-pengurus yang ada sekarang, tapi itu adalah barokah dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Itu adalah barokah dari para pejuang Nahdlatul Ulama di zaman dulu. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ya, pejuang, pecinta dari Nahdlatul Ulama, tapi NU nake Hashim jong, NU nake Khalil Bangkalan jong. Ini yang harus kita ya istilahnya kita pegang.
Para jemaah hadirin yang kami hormati, beliau itu sangat mencintai NU. Bahkan selalu dawuh kabini NU. Kabini NU, kabini. Artinya harus dibelanjai NU ini. Gitu. Jangan hidup di Nahdlatul Ulama. Ini saran beliau. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini tidak ambisi jabatan. Ya, perlu dicatat ini. Makanya saya diskusi dengan Kiai Afifuddin Muhajir, bagaimana Kiai tentang menghadapi muktamar ini. Sementara yang lain ada tim sukses, ada ini. Tapi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, Kiai Haji Afifuddin Muhajir tetap konsisten mengawal perjuangan Kiai As'ad bagaimana ber-NU yang baik. Sistem beliau bangun, bukan karena perorangan. Gitu. Oleh karena itu sampai detik ini tidak ada instruksi kepada kami untuk mendukung kepada calon-calon siapapun. Beliau berharap NU itu menjadi NU yang baik, NU yang bermanfaat kepada bangsa dan kepada negara, terutama kepada perjuangan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, ya, kami pribadi langsung mendengar dari Kiai Haji Mujib Ridwan. Dulu itu kalau saya ngaji Ta'limul Muta'alim itu di Dalem Selatan, sering menyaksikan Kiai As'ad duduk bersama Kiai Haji Mujib Ridwan. Ya. Kiai Mujib Ridwan ini kiai yang sangat setia kepada Kiai As'ad, kiai yang selalu mendampingi Kiai As'ad. Dan kiai yang tahu bahwa Kiai As'ad itu adalah wali kutub. Karena langsung diberi informasi dari di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya para hadirin, kita selaku santri dan selaku warga Nahdlatul Ulama harus yakin bahwa Kiai As'ad ini adalah min auliyaillah. Beliau itu adalah wali kutub. Beliau pernah menjadi pemimpin para wali. Dan sewaktu-waktu bisa hadir beliau. Sewaktu-waktu beliau bisa rawuh di hadapan kita. Bahkan bila disebut namanya, insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita memiliki kecintaan kepada beliau. Kita tidak ada hati yang tidak baik atau su'dan kepada beliau. Kita cinta kepada Kiai As'ad. Kita terus tawassul kepada Kiai As'ad. Kita terus mendoakan dan kita minta didoakan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Karena beliau min auliyaillah. Terakhir para hadirin, saya dapat cerita langsung dari Nyai Khairiyah. Waktu proses kepahlawanan, saya ini termasuk orang yang mundar-mandir mengkomunikasikan ke Menteri Sosial, ke Dewan Pertimbangan Presiden, ke istana dan lain sebagainya karena disuruh oleh Kiai Hashim Muzadi pada waktu itu. Sehingga pada waktu penoubatan kepahlawanan nasional Kiai As'ad itu saya sempat mendampingi Nyai Khairiyah. Ya. Saya tanya kepada beliau, Nyai Khairiyah, Nyai, doa apa yang dibaca oleh Kiai As'ad setiap hari yang panjenengan ketahui? Karena namanya istri kan 24 jam mendampingi Kiai As'ad. Apa jawaban beliau? Misbah, Kiai As'ad itu setiap pagi, setiap sore, bahkan setiap malam tidak lupa dari lisan beliau mengucapkan marah, doa kitang anak poto, doa kitang santri. Santren engkau Richard bedese alim, bedese penter, bedese melor, cem-macem anak sahabat bayi. Tapi ruatang anak. Doakan santri. Doakan anak cucu kita katanya. Santri saya itu adalah anak saya. Ya Allah. Sehingga beliau itu ya memang sangat berat ya, sangat mencintai kepada santrinya ya.
kepada dan mendoakan tirakat hanya demi santri. Inilah yang saya ketahui tentang beliau. Oleh karena itu memang sudah selayaknya kita terus bertawassul kepada hadrat almarhum Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin ada kekhilafan, kesalahan apa yang kami sampaikan. Kalau benar itu minallah ya. Tapi kalau salah itu dari pribadi kami sendiri, ya kedhaifan kami, kelemahan kami, ketidaktahuan kami. Oleh karena itu kami mohon maaf terutama kepada Ahlul Bait, kepada murabbi ruhina Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Mungkin